Bagi sebagian orang, malam di Jakarta adalah waktu untuk beristirahat. Tapi bagi sebagian yang lainnya, malam adalah saat kehidupan lain dimulai. Kehidupan yang tak kasat mata, yang menunggu saat semua manusia terlelap agar bisa berjalan di rel-rel tua, mengulang perjalanan tanpa tujuan. Manggarai, stasiun tua peninggalan kolonial Belanda, berdiri sejak awal abad ke-20. Bangunannya telah berkali-kali diperbarui, namun di bawahnya, di lapisan tanah dan besi yang tak pernah digali, konon masih tersimpan sejarah yang tak pernah benar-benar mati. Para penjaga malam sering mengatakan bahwa rel-rel di sekitar Manggarai menyimpan kenangan pahit dan darah yang tertumpah di masa lalu. Dari kecelakaan, bunuh diri, hingga cerita tentang pekerja yang meregang nyawa di bawah gerbong tua. Namun dari sekian banyak kisah, satu legenda selalu muncul di tengah kegelapan. Tentang kereta yang datang di tengah malam, tanpa masinis, tanpa penumpang hidup. Kisah ini pertama kali terdengar pada awal tahun 1980-an. Kala itu, seorang penjaga malam bernama Pak Darto, yang sudah puluhan tahun bekerja di stasiun Manggarai, mengaku pernah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam di bulan November, sekitar pukul 2 dini hari, ia tengah berpatroli di jalur kosong yang menuju arah Tanah Abang. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Suara derit roda baja yang meluncur di atas rel, semakin lama semakin mendekat. Ia sontak berdiri tegap, menyalakan senter, dan bersiap untuk memberi sinyal seperti biasanya. Namun sesuatu aneh terjadi. Lampu di sepanjang rel meredup, udara mendadak dingin, dan dari kejauhan tampak sinar redup kekuningan seperti lampu depan kereta api zaman dulu, bukan seperti lampu putih terang dari kereta modern. Saat suara itu semakin dekat, Pak Darto melihat bayangan hitam panjang melintas di depannya. Sebuah rangkaian kereta tua berwarna kelabu kusam, penuh debu dan karat, tanpa tanda kehidupan. Tak ada suara mesin, tak ada deru turbin, tak ada teriakan penumpang. Hanya suara roda berderit, dan sesekali suara seperti rintihan samar. Pak Darto bersumpah melihat bayangan orang-orang berpakaian lusuh duduk di dalam gerbong. Wajah mereka menunduk, pucat, dan tatapan kosong menembus jendela. Namun begitu ia menyorotkan senter, kereta itu menghilang begitu saja, meninggalkan rel kosong dan keheningan yang menyesakkan dada. Sejak malam itu, rumor pun menyebar. Para petugas malam dan warga sekitar Manggarai mulai berbicara dengan bisik-bisik bahwa ada kereta hantu yang kadang muncul di tengah malam, tepat antara pukul 00 dan pukul 3 dini hari, kereta tanpa jadwal, tanpa masinis, dan tanpa tujuan. Puluhan tahun berlalu, dan kisah itu tidak pernah benar-benar hilang. Banyak versi beredar, tapi semuanya memiliki pola yang sama. Kereta muncul tiba-tiba, berjalan pelan di jalur kosong, lalu lenyap entah kemana. Beberapa orang bahkan bersumpah pernah melihat kereta berhenti sejenak di peron Manggarai, seolah hendak menaikkan penumpang. Dari dalam, tampak penumpang-penumpang berwajah pucat, sebagian mengenakan pakaian gaya lama, kebaya lusuh, kemeja putih dengan topi lebar khas era kolonial. Ada yang tampak menangis, ada pula yang hanya memandang kosong keluar jendela. Namun, begitu seseorang mencoba mendekat, semua bayangan itu menghilang seperti kabut, dan kereta pun meluncur kembali, menembus gelap malam. Beberapa tahun lalu, seorang mahasiswa jurusan teknik kereta, sebut saja namanya Arif, mengaku mengalami kejadian serupa. Ia sedang membuat tugas akhir tentang sistem persinyalan kereta dan memutuskan untuk melakukan observasi malam di stasiun Manggarai. Sekitar pukul 1 dini hari, ia mendengar sirine dari arah selatan. Padahal menurut jadwal, tak ada satupun kereta lewat saat itu. Ia menoleh ke rel, dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kereta tua berwarna hijau lumut, catnya terkelupas, atapnya berkarat. Dalam sekejap, kereta itu lewat di depannya. Tanpa suara, tanpa hembusan angin, seolah meluncur dalam ruang kosong. Arif hanya sempat melihat bayangan samar di balik jendela. Seseorang yang menatap balik ke arahnya, tersenyum aneh,
dengan mata hitam pekat. Ketika ia berlari ke ruang kendali dan menanyakan tentang kereta itu, petugas shift malam berkata pelan, "Nak, malam ini tidak ada kereta lewat Manggarai. Tidak ada satupun." Tak ada catatan resmi tentang keberadaan kereta hantu itu, namun sejumlah kisah rakyat mencoba menjelaskan asal-usulnya. Beberapa mengatakan bahwa kereta itu adalah rangkaian tua peninggalan zaman Belanda yang dulu digunakan untuk mengangkut tawanan, pekerja paksa, atau korban wabah. Ada pula versi yang menyebut kereta itu adalah kereta yang terlibat kecelakaan besar di masa lalu dan menewaskan puluhan orang. Namun, dari sekian banyak cerita, satu kisah yang paling sering disebut-sebut adalah tragedi Bintaro 1987. Tanggal 19 Oktober 1987 menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah perkereta-apian Indonesia. Dua kereta api, KA-225, rangkaian lokal Rangkas Bitung, dan KA-220, rangkaian cepat Tanah Abang Merak, bertabrakan di daerah Bintaro, tak jauh dari jalur yang terhubung langsung dengan Manggarai. Tabrakan itu begitu dahsyat hingga ratusan nyawa melayang. Tubuh-tubuh tercerai-berai di antara baja dan besi yang melengkung, dan api membakar sebagian besar gerbong. Para petugas bekerja siang malam untuk mengevakuasi korban, dan sebagian besar jenazah dibawa melalui jalur kereta menuju stasiun Manggarai sebelum akhirnya dikirim ke rumah sakit. Sejak hari itu, arwah-arwah mereka dipercaya belum benar-benar pergi. Beberapa minggu setelah tragedi itu, penjaga malam Manggarai mulai melaporkan suara tangisan samar dari arah rel, bau besi terbakar, dan kadang, di malam-malam tertentu, terdengar suara kereta datang, padahal tidak ada jadwal keberangkatan. Dari sinilah masyarakat mulai percaya bahwa kereta hantu Manggarai adalah penjelmaan dari arwah para korban tragedi Bintaro yang terus melakukan perjalanan abadi tanpa tujuan. Kisah-kisah dari para pekerja kereta makin menambah mistiknya legenda ini. Salah seorang teknisi senior bernama Pak Wahyu menceritakan pengalamannya ketika memperbaiki sinyal di jalur utara Manggarai pada malam hari. Saat ia bekerja, terdengar suara kereta datang dari kejauhan, namun sinyal tidak menunjukkan ada jadwal keberangkatan. Ia segera menyingkir ke tepi rel. Ketika menoleh, tak ada apapun. Namun beberapa detik kemudian, angin dingin menusuk tulang, dan ia mencium bau besi tua bercampur asap oli. Lalu, suara-suara samar terdengar, percakapan pelan, tawa kecil, dan suara bel kereta zaman dulu. Ia menyalakan senter dan berteriak memanggil rekan-rekannya, tapi tak seorang pun menjawab. Ketika akhirnya ia menoleh lagi ke rel, ia melihat bayangan panjang seperti rangkaian kereta meluncur perlahan di udara, tanpa roda menyentuh rel. Sejak malam itu, Pak Wahyu bersumpah tak akan lagi bekerja sendirian di Manggarai setelah tengah malam. Ada pula kisah lebih menegangkan, datang dari seorang sopir ojek online bernama Rizal. Suatu malam, ia mengantarkan penumpang ke kawasan dekat stasiun Manggarai. Setelah menurunkan penumpang, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir rel. Saat itu, jam menunjukkan pukul 1.15. Tiba-tiba, dari arah selatan, terdengar suara gemuruh seperti kereta datang. Ia menoleh, melihat lampu depan kekuningan dan bayangan panjang melintas. Karena penasaran, ia maju beberapa langkah mendekati pagar pembatas. Ia melihat kereta berhenti sebentar di peron, dan dari dalam, tampak beberapa penumpang turun, berpakaian seperti orang dari masa lampau. Salah satunya, seorang wanita bergaun putih panjang dengan rambut dikepang, menatap ke arahnya dan melambaikan tangan. Rizal, yang mengira sedang melihat film syuting atau pertunjukan, melangkah lebih dekat. Namun begitu ia menatap lebih jelas, wajah wanita itu pucat tanpa bola mata,
dan tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Dalam ketakutan, ia berlari ke arah motornya dan kabur sejauh mungkin. Saat menoleh ke belakang, rel sudah kosong, tak ada kereta, tak ada penumpang, tak ada apapun. Keesokan harinya, Rizal mendengar dari warga bahwa tidak ada kereta lewat malam itu. Jalur bahkan sedang dinonaktifkan untuk perawatan. Secara ilmiah, banyak yang berusaha menjelaskan fenomena ini. Beberapa mengatakan bahwa pantulan cahaya dari kereta jauh bisa menciptakan ilusi optik di malam hari, terutama di area dengan kabut atau polusi tinggi. Suara kereta yang terdengar bisa jadi berasal dari gema atau resonansi rel akibat getaran kendaraan lain. Namun bagi mereka yang pernah mengalami sendiri, penjelasan logis itu tak cukup. Mereka yakin ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sains. Bahkan petugas stasiun sendiri punya aturan tak tertulis. Jangan menyebut kata kereta hantu keras-keras di area Manggarai setelah tengah malam. Jangan menatap lama ke rel kosong jika tiba-tiba terasa dingin. Dan jika mendengar suara bel kuno dari kejauhan, segeralah pergi. Manggarai bukan hanya sekadar simpul jalur kereta terbesar di Jakarta, tapi juga penyimpan sejarah panjang pergerakan manusia dan waktu. Sejak zaman Hindia Belanda, stasiun ini menjadi pusat aktivitas transportasi yang menghubungkan Batavia dengan kota-kota pelabuhan dan industri di sekitarnya. Ratusan ribu pekerja, tentara, dan pedagang pernah melintasi tempat ini. Dan di antara mereka, tak sedikit yang meninggalkan nyawa di atas rel, entah karena kecelakaan, sabotase, atau tragedi masa perang. Dalam catatan lama, disebutkan bahwa pada masa penjajahan, ada kereta khusus yang membawa pekerja paksa dan tawanan politik dari daerah selatan menuju pusat kota. Banyak dari mereka yang meninggal di perjalanan akibat kelaparan dan penyakit, dan jasadnya dikubur di sekitar jalur rel tanpa tanda. Sebagian warga percaya, arwah-arwah itulah yang kini menjadi penumpang abadi dalam kereta hantu Manggarai. Legenda ini tak berhenti di antara para penjaga stasiun. Seiring waktu, kisah kereta hantu Manggarai menyebar ke seluruh Indonesia. Media massa, forum daring, hingga kanal-kanal horor di YouTube sering mengangkatnya sebagai salah satu urban legend paling menyeramkan di Jakarta. Bahkan beberapa pembuat film dan penulis horor menjadikannya inspirasi cerita, menggambarkan kereta yang meluncur di antara dua dunia, dunia orang hidup dan dunia arwah. Ada pula yang percaya bahwa kereta itu hanyalah simbol, pengingat bahwa waktu terus berjalan, sementara manusia terjebak dalam kenangan. Bahwa kereta itu bukan sekadar kendaraan roh, tapi juga perjalanan batin dari mereka yang tak pernah sempat berpamitan. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti kapan kereta itu muncul. Beberapa mengatakan malam Jumat Kliwon, yang lain mengatakan setiap tanggal 19 Oktober, yakni hari tragedi Bintaro. Tapi satu hal yang pasti, legenda ini hidup karena ketakutan dan rasa ingin tahu manusia sendiri. Setiap kali malam turun dan lampu-lampu stasiun meredup, ada momen hening di mana suara dunia terasa berhenti. Dan di antara kesunyian itu, terkadang terdengar suara samar, gemuruh roda baja yang berderak di kejauhan, semakin lama semakin dekat. Jika kau berdiri di peron Manggarai, menatap rel yang memanjang ke arah kegelapan, kau mungkin akan mendengar juga. Dan jika kau cukup berani untuk menunggu, mungkin, hanya mungkin, kau akan melihat cahaya kekuningan dari masa lalu, perlahan mendekat, membawa cerita yang tak pernah selesai. Kereta hantu Manggarai bukan hanya kisah tentang hantu atau arwah penasaran.
Ia adalah refleksi dari kota yang tak pernah tidur, kota yang dibangun di atas kenangan, tragedi, dan kehidupan yang terus berulang. Jakarta adalah kota di mana masa lalu dan masa kini bertemu setiap hari. Di jalan, di gedung, di rel-rel tua yang masih bergetar membawa cerita. Dan mungkin, setiap kali sebuah kereta sungguhan melintas di Manggarai pada malam hari, roh-roh itu ikut menumpang di antara kursi kosong, menatap keluar jendela, berharap menemukan jalan pulang yang belum pernah mereka temukan. Karena bagi sebagian jiwa, perjalanan belum berakhir. Mereka masih menunggu kereta berikutnya. Kereta tanpa jadwal. Kereta tanpa tujuan. Kereta yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang percaya. Tahun-tahun terus berlalu. Manggarai kini semakin modern, dipenuhi kereta listrik, kamera pengawas, dan derap langkah manusia yang tak pernah berhenti. Namun bagi mereka yang pernah berjaga di malam sunyi, legenda itu tetap terasa nyata. Beberapa petugas baru masih melapor mendengar suara bel tua berdenting, padahal semua sistem sudah digital. Ada pula yang mengaku melihat bayangan gerbong tua melintas di monitor CCTV, tapi tak ada data pergerakan di sistem pusat. Dan setiap kali hal itu terjadi, para petugas hanya saling berpandangan, tak perlu bicara, tak perlu menjelaskan. Karena mereka tahu, kereta itu masih ada. Kereta hantu Manggarai akan selalu menjadi bagian dari cerita Jakarta, bagian dari rel kehidupan yang tak pernah berhenti bergerak, membawa misteri, duka, dan kenangan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi.